Kamu anak baru ya? Iya, Namamu siapa? Alexa, bisa dipanggil Sasa. Kalau kamu? Aku Andra. Pulang bareng yuk. Hmm, Gimana ya? Ya udah, boleh deh. Berhenti. Lihat, bukannya Sasa pacarnya Andra ya? Kok sama Doni? Intip yuk. Yuk. Nggak bisa dibiarin nih. Stop. Hah? Lihat ada Andra. Kita cepuin yuk. Lu habis dari mana? Kamu nggak bimbel? Enggak, kan libur. Tahu nggak? Kemarin aku lihat Sasa lagi makan sama Doni tahu. Masa iya sih? Tanya aja sama Sasa kalau nggak percaya. Ya udah ya, pulang dulu. Bye. 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 Pulang dulu ya. Gimana kemarin acaranya? Lancar? Acara apa sih? Kemarin itu loh yang makan bareng. Oh itu kemarin sama temen. Oh, temen. Kalau emang teman berani dong kasih akun medsos kamu. Aku pikir-pikir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pertemuan yang kemarin, aku bagian dari mereka. Di sini kita akan membahas tentang cinta itu tidak menyakiti. Nah, teman-teman, di masa remaja ini kan pasti kita mengalami ketertarikan antar lawan jenis. Pasti kita sudah mempunyai perasaan dengan lawan jenis kita, mungkin di tingkat SMP atau mungkin di tingkat SMA. Nah, dengan seperti itu, di sini kita boleh saja menyayangi atau mencintai orang lain, tetapi dalam hal itu jangan disalahgunakan. Jadi dalam melakukannya kita harus dengan hal-hal yang positif. Contohnya, boleh kita berpacaran tapi dengan hal-hal yang positif. Kita memperkenalkan diri saja, pendekatan diri. Jangan sampai ke hal-hal yang menyimpang. Kemudian yang kedua, kita boleh saja pacaran tetapi untuk motivasi belajar kita. Semisal, yang awal mulanya kita itu malas untuk berangkat ke sekolah, kita menjadi semangat karena ada seseorang yang kita cintai atau sayangi. Nah, di sini kan temanya cinta itu tidak menyakiti. Ketika nanti saya bilang katanya sayang, nanti passwordnya katanya sayang, tapi kok pacarku balas chatnya lama ya, gitu ya nanti. Oke. Iya. Yuk, katanya sayang, tapi kok balas chatku lama, kayak gitu ya. Jadi tujuannya di sini teman-teman itu bisa memahami tentang kekerasan dalam pacaran, sehingga kita itu dapat mencegah terjadinya kekerasan tersebut dan dapat menanggulanginya sebelum hal-hal yang tersebut itu terjadi. Kemudian di sini saya punya studi kasus, yaitu yang pertama, nanti kita akan membentuk kelompok. Nah, berhubung ini teman-teman kita itu banyak yang tidak hadir,
karena keperluan yang lainnya dan mungkin saat ini juga pandemi. Jadi untuk melancarkan kegiatan ini diambil beberapa orang saja dari perwakilan PKN-nya masing-masing. Kemudian di sini nanti kan ada studi kasus. Nanti kalian dipelajari studi kasusnya, kemudian berperan sebagai apa yang ada di dalam studi kasus tersebut. Ya, dari studi kasus yang sudah kita perankan atau kita mainkan, apa saja sih yang harus kita ambil pelajarannya? Mungkin siapa yang mau menjawab, boleh angkat tangan dan memberikan sarannya. Satu, kita tidak boleh negatif thinking terhadap seseorang. Dan yang kedua, kita tidak boleh melakukan kekerasan maupun fisik maupun non fisik. Jadi kekerasan itu bisa saja dengan menggunakan kata-kata, ya. Terus yang ketiga, kita tidak boleh memberikan privasi yang kita punyai ke orang lain walaupun itu orang yang kita sayang. Nah, tadi kan kita sudah bermain peran tentang studi kasus yang sudah diperankan masing-masing. Dari studi kasus tersebut, apa sih yang pelajaran yang kita dapatkan? Yang pertama, ayo, ada yang mau menjawab? Ayo Siska. Itu kalau bermain itu yang positif, tidak mengandung yang negatif-negatif. Terus tidak melukai dengan kata-kata yang mengaitkan untuk menyakiti fisik dan non fisik. Ada lagi? Ayo, yang mau menjawab, ayo Suci. Ayo Ci, ayo tadi apa aja pelajaran yang kita ambil? Tadi kan dalam bermain peran itu ketika kita ada teman laki-lakinya itu harus memberikan password di media sosialnya. Nah, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena kita itu juga memiliki privasi masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh bermain kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik maupun non fisik. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu juga termasuk kekerasan. Nah, yang kedua, jadi kita sebagai manusia atau sebagai remaja itu perlu dan berhak memperoleh perlindungan serta kekerasan yang berbasis gender dan memperoleh jalan keluar bila mereka mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, ada beberapa fakta yang menarik dari kekerasan itu sendiri. Yang pertama, kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki maupun pria dewasa, tetapi perempuan itu juga bisa melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua, kekerasan itu juga bisa terjadi terhadap pasangannya. Ketika kita berpacaran, pasti ada kekerasan fisik maupun non fisik. Kemudian, salah satu bentuk kekerasan seksual itu terjadi ketika seseorang memaksa atau mencoba orang lain untuk terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginannya. Jadi, ketika ada lawan jenis yang ingin melakukan hubungan seksual, tetapi yang satunya itu tidak menginginkan dan yang satunya menginginkan, kan yang satunya tidak menginginkan. Jadi dia dipaksa. Nah, itu termasuk juga dengan kekerasan. Kemudian dalam kekerasan seksual, di sini kekerasan seksual itu menyebabkan beragam masalah emosi. Contohnya, perasaan tidak nyaman, harga diri yang rendah, depresi. Jadi ketika kita dilecehkan oleh seseorang, pasti kita akan sedih. Kita emosinya juga tidak terkontrol. Kita merasa tidak nyaman, takut kalau diolok-olok sama tetangga, seperti itu. Kemudian ya, kalian tahu atau tidak usia minimal perempuan dan laki-laki kalau mau menikah? Kalau perempuan itu berusia berapa tahun? 22. 21. Ya, jadi untuk wanita itu minimal dia usia menikah ideal itu 21 dan laki-laki 25. Kenapa harus 21 dan 25? Karena kita melihat juga dengan kondisi psikisnya. Psikisnya itu apakah dia sudah matang atau belum?
Mungkin dia reproduksinya sudah matang, tetapi pikirannya masih seperti anak-anak. Nah, ketika di masa muda kita sudah melahirkan seorang anak, kita sudah berkeluarga, apa yang diakibatkan? Yang pertama, mungkin kondisi ekonomi. Contohnya, ketika kita belum lulus SMA, kita sudah memiliki anak, kita sudah berkeluarga, pasti kita juga tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik karena kita belum memiliki ijazah. Yang kedua, adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kebutuhan ekonomi ini berkaitan dengan kekerasan rumah tangga. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang ketiga, masa muda kita terenggut oleh apa? Mengurus anak, mengurus keluarga, seperti itu. Jadi yang masa muda kita harusnya kita bermain dengan teman-teman kita, mencari pekerjaan, bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita harus mimpi-mimpi itu harus terpendam dengan mengurus anak dan mengurus keluarga. Nah, kemudian di aspek psikologisnya, ketika ibu yang belum matang psikisnya atau belum matang pemikiran kedewasaannya, dia juga akan mengalami psikis yang membuatnya dia baby blues. Tahu baby blues? Tahu baby blues? Nah, baby blues itu ketika ibu melahirkan, jadi ketika ibu selesai melahirkan anaknya, kok anaknya seperti ini ya, kok ibunya kok kurang tanggap ya, nah itu namanya baby blues. Dia merasa kalau dirinya itu kurang atau belum mampu mengurus anaknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang resiko atau akibat ketika kita mengalami pernikahan dini atau menikah belum di usia ideal. Nah, apa caranya? Bagaimana caranya kita mencegah agar tidak terjadi kehamilan di remaja? Yang pertama, kita sebaiknya memberikan penjelasan-penjelasan kepada remaja-remaja yang ada di desa kita tentang akibat bagaimana jika kehamilan itu terjadi di usia remaja. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, kita harus melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di desa kita. Membantu pentingnya itu tentang reproduksi, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, itu pentingnya kita dalam psikologisnya. Lalu, kita memberikan penjelasan kepada remaja penyakit-penyakit yang menular ketika kita melakukan hubungan seksual. Kemudian akibat yang akan kita peroleh ketika kita hamil di usia remaja. Nah, selain itu kita juga harus membekali remaja-remaja yang ada di desa kita dengan cara yang pertama, kita harus memberikan informasi bagaimana caranya supaya remaja-remaja yang ada di desa kita itu percaya diri dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, ya. Jadi kita harus percaya diri. Kemudian dibekali untuk kemampuan komunikasi kepada siapa saja. Dan selanjutnya itu harus kita batasi hal-hal yang menyimpang seperti itu. Itu untuk pembekalannya atau cara mencegah terjadinya kehamilan di remaja. Kemudian kita juga harus memberitahu usia produktif dan usia yang matang ketika kita hamil itu harus di usia yang berapa. Nah, kayak gitu. Nah, solusinya jika ada di lingkungan sekitar kita yang hamil di usia remaja, bagaimana caranya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebaiknya beritahukan kehamilan itu kepada kedua orang tua kita. Jadi orang yang kita percaya. Kemudian jelaskan apa yang sudah terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, kok dia bisa hamil. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus dia lakukan. Lalu mencari jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian diberikan nasihat dan berikan pertimbangan kepada remaja tersebut. Nah, lalu dua kemungkinan yang mungkin dilakukan, tetap mempertahankan kehamilan yang terjadi atau tidak meneruskan kehamilan, dengan kata lain itu melakukan aborsi, ya. Padahal aborsi itu tidak diperbolehkan.
Bolehkan. Nah, sebaiknya mengetahui dengan jelas baik buruknya dan segala kemungkinan yang nantinya akan terjadi atas kedua kemungkinan jalan keluar yang akan dia pilih. Konsekuensinya yang timbul ketika dia hamil remaja atau hamil ketika dia usia remaja atau mungkin belum memiliki suami, yang pertama akibatnya mungkin dia akan dikucilkan. Kemudian yang kedua, dia belum siap psikis dan mentalnya. Kemudian yang ketiga, dia harus menerima semua konsekuensinya ketika dia juga sudah berumah tangga. Nah, seperti itu. Jadi, intinya kita itu boleh saja dekat dengan lawan jenis kita, tetapi kita tidak boleh menyimpang dengan agama yang sudah kita anut. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Boleh saja kita berteman dengan lawan jenis kita, tetapi dengan hal-hal yang positif. Contohnya, untuk membangun semangat kita belajar, untuk membangun semangat kita dalam di kelas. Ketika kita ada ulangan, kita harus bagaimana caranya agar nilai aku itu bagus dan dia itu bisa suka terhadap kita, seperti itu. Nah, sudah sekian pertemuan hari ini. Mohon disampaikan kepada remaja-remaja di sekitarnya atau di desanya bagaimana caranya kita mencegah terjadinya hamil di usia remaja, terus apa saja akibatnya, kemudian kalau sudah terjadi bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.